Jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus masjid, bapak-bapak, angku-angku, nyek-nyek kami, para alim ulama, cadik pandai, para tokoh masyarakat, selanjutnya ibu-ibu, bunda kandung, pemuda-pemudi, remaja-remaji, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari kini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita telah dapat berjumpa dan bersua kembali dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan barangkali semenjak Ramadan ini sudah 2 malam atau 3 malam, ini adalah Ramadan yang terramai dah, barangkali. Sebab tadi malam saya ceramah di tempat lain, pengurus juga mengatakan demikian. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan ibadah yang kita lakukan. Rancak hari tiba ke surau tari, lain nak berjalabe hari pakai payung, datang ke surau, waramikan surau, ramikan masjid dengan ibadah kepada Allah, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini khususnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, khusus kepada anak-anak kami yang mencatat agenda Ramadannya, judul ceramah atau kajian kita pada malam hari ini adalah bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan bagi umat Islam. Itu judulnya, bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan bagi umat Islam. Ramadan Bapak Ibu adalah bulan yang sangat istimewa dibandingkan dengan 11 bulan di luar bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Bahkan kedatangannya dinanti-nantikan dan dirindu-rindukan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, salafus salih terdahulu mereka berdoa kepada Allah ayyuballighahum Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga demikian, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami ya Allah dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berjumpa dan bersua dengan bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dengan bulan Ramadan Bapak Ibu. Pertama, kenapa bulan Ramadan begitu dinantikan dan dirindukan? Karena dia mempunyai keistimewaan, fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan dan keistimewaannya Bapak Ibu, Ramadan mempunyai banyak nama. Jadi Ramadan itu banyak namanya. Apa di antara nama bulan Ramadan? Pertama adalah Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Di dalam bulan Ramadan, ibadah yang sangat ditentukan oleh Allah dan Rasulullah adalah melaksanakan ibadah puasa. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadahnya adalah berpuasa. Berpuasa itu apa? Menahan al-imsak naharan, menahan pada waktu siang, biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan pada waktu siang dari segala yang membatalkan ibadah puasa, tentu disertai dengan niat dari yang melaksanakannya. Pokoknya tadilah disampaikan dia bapak pengurus kita, jangan lupa pasang niat bagi awak yang berpuasa biswa. Kalau tak berniat apa? Fala siyamalah, tak ada puasa bagi orang yang tak berniat. Makanya kalau bisa jangan sampai lupa untuk melakukan niat. Niat itu cukup dua yang wajib. Pertama qasad kita, yang kedua ta'yinnya. Niat kita sengajanya melakukan puasa, ta'yinnya apa? Di dalam bulan Ramadan. Kalau lengkapnya, nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Allah tu. Niat wa dalam hatinya Ustaz, Allah tu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan bagi kita untuk tidak makan dan minum di siang hari, atau bulan untuk melatih diri kita meninggalkan dari yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa, awak yo nak makan, yo nak minum dah, tapi berunjang jalannya tarui. Contohnya Bu, laisa puasa tu lai. Puasa tetap sah, tapi pahalanya sayang tak dapat dia awak. Maka awak jago Bapak Ibu, jangan sampai batal puasa awak, jangan sampai batal amalan atau pahala dari puasa awak. Yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan syahrul qiyam. Bulan bagi awak melaksanakan qiyam, solat malam. Solat malam ini disebut dengan tarawih. Tarawih Bu ya. Solat tarawih dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Hari ini kita lihat semangat kita datang ke masjid, semangat kita datang ke surau. Di awal-awal Ramadan mudah-mudahan berkekalan awak sampai habis Ramadan dan bahkan di luar bulan Ramadan. Jangan sampai tergoda awak seminggu puasa baru aku rayu lah berserahan di mana-mana. Ya Bu, ada ni sibuk buat kue rayu, dia mencari baju rayu bagai, dia menunggu minantunya pulang dari Jakarta sehingga tiba ke surau bagai. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bagi awak jangan sampai awak meninggalkan ibadah yang di dalam bulan Ramadan ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah lakukan solat malam berupa solat tarawih, solat witir, solat tahajud. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk dan penjelasan serta pembeda dari yang hak dengan yang batil. Inilah fungsi dari Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Sehingga dengan diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan pun menjadi mulia di sisi Allah. Diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi mulia di hadapan makhluk-makhluk yang lain, Nabi dan Rasul yang lain, apalagi kita sebagai umatnya. Diturunkan Al-Quran di kota Mekah di bulan Ramadan. Kota Mekah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu istimewanya Al-Quran Bapak Ibu. Sehingga bagaimana kalau Al-Quran turun ke dalam hati orang beriman? Tentu hati orang beriman akan tenang, akan tentram, akan nyaman. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah zikrullah, zikir awak kepada Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Satu-satunya jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah adalah dengan zikrullah. Di antaranya jalannya adalah membaca Al-Quran. Kapan perlu punya target Bapak Ibu membaca Quran? Dalam bulan Ramadan kini adalah bulan Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup dan kehidupanku. Mod itu, tanamkan motivasi ke diri awak.
Sebab bagi kita yang lah berumur 50 tahun Bapak Ibu, maaf cakap, itu sudah lebih kurang 35 tahun Ramadan bersamanya. Dia hitung saja balik berakal. Latalah umur 5 balik tahun. 50 kurang 5 balik 35. 35 lah 35 kali Ramadan ditemui dalam hidupnya. Dan tentu awak berharap jangan Ramadan ke Ramadan kau biasa saja bagi awak. Kau dapat ada peningkatan amal. Makin tua kita makin bertambah usia, makin berkurang jatah, makin bagus ibadah awak kepada Allah hendaknya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita tingkatkan membaca Al-Quran. Kalau bisa khatam dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau bisa khatam beberapa kali itu luar biasa oleh. Tiru sahabat Nabi, tabi'in, para ulama, termasuk diantaranya Imam Syafi'i, sampai 60 kali khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau 60 kali berarti lebih kurang sehari 2 kali khatam Al-Quran. Ustaz, awak tak sampai 60 kali tu Ustaz, tapi sekali setiap tahun lah Ustaz. Mudah-mudahan kini kedua kali lah Bu. Kalau berazam awak, ada keinginan awak, insya-Allah dimudahkan pula oleh Allah Bu. Tapi kalau diri awak lah mematahkan semangat jihad dalam diri awak, tak kemungkin dan Rasulullah kata Al-Quran doa lunak tu semangat jaga dia Allah kawak. Mudah-mudahan ada semangat awak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quranul Karim. Banyak-banyak baca Quran. Sudah itu Bapak Ibu, bulan Ramadan merupakan syahrul ghufran, bulan pengampunan dosa. Apa kata Nabi Bapak Ibu? As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatuni batil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah penghapus dosa seorang hamba kepada Allah. Salamu lain tak melakukan dosa gadang. Kalau dosa gadang baca ronyo taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benar taubat. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis lain Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah, diampuni dosanya yang berlalu. Ada do yang inginkan dalam hidup ini Bapak Ibu, apalagi kita yang lah sudah makin bertambah usia, melainkan kita menginginkan kehidupan awak lapih dari dunia, dosa diapuikan di Allah Subhanahu wa taala. Lama ninggal pun awak didoakan juga awak di orang. Lama ninggal pun awak didoakan juga awak di anak-anak awak supaya dosa awak diampuni di Allah. Kini bulan tu lah basuh di awak, bulan pengampunan dosa. Tentu lebih baik kita mapuikan dosa dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca rohnya, tingkatkan ibadah, jauhkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Buktinya bulan kedermawanan bulan Ramadan ko Bapak Ibu. Pabukuan biasanya lai banyak tibu saja di masjid bagai. Kan tanda banyak orang dermawan tu. Bako disebut bulan dermawan karena motivasi yang diberikan oleh Rasulullah itu juga luar biasa Bapak Ibu. Manfaat tarasa iman, barang siapa yang memberikan menu berbuka terhadap orang yang berpuasa, makanya dapat pahala puasa sebagaimana yang didapat di orang yang diagihnya menu buka tersebut, atau diagih pembukuan tersebut. Jadi kalau ada wak mempunyai kelapangan Bapak Ibu, lai barasaki pulo, bali ya mineral ke umpamanya latan di setiap masjid di Bukit Tinggi kok. Ya Bu. Bali pisang enggak 20 tajam dipasang atau enggak 100 sikit latan di masjid musala. Antan di anak cucu awak ke masjid musala. Insyaallah dimakan di orang tu buah jadi pahala dia awak. Dah bisa mau model tu Ustaz. Kadang sibuk bagi Ustaz baca rohnya masjid musala nak rumah awak. Termasuk awak yang sekitar Nurul Watan ko latan sanjo hari tu pisang di situ insyaallah sudah tarawih ko habis tu. Ya Bu. Iya lah Bu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi bulan Ramadan bulan kedermawanan. Makin banyak awak berinfak, bersedekah, makin banyak pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya awak melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan Bapak Ibu.
Cie kebaikan sunnah yang awak lakukan sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Man taqarraba bi khaslatin minal khair, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan dari ibadah sunnah, kana kaman adda faridah fi masiwa, kata Nabi, inyo sama jo melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib di dalam bulan Ramadan, maka inyo sama jo melaksanakan ibadah wajib kaman ada faridah sab'ina faridah, sama jo halnya nyo melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan sebanyak 70 kali. Jadi kalau solat subuh awak berjamaah dalam bulan Ramadan, maka itu sama nilainya jo 70 kali awak melaksanakannya di luar bulan Ramadan. Lebih-lebih bagi kita yang sempat dan datang ke tanah suci dalam bulan Ramadan. Utamanya orang yang melaksanakan ibadah umrah dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, Nabi mengejek hujjatun ma'i, samo yo halnya inyo berhaji bersama dengan saya, kata Nabi. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Maka awak nak sempat pergi umrah ke Makkah bulan Ramadan tu, baca ronyo lai, maka tingkatkan kebaikan-kebaikan yang bisa awak lakukan. Jangan sampai awak menjadi orang yang lalai dengan datangnya bulan Ramadan. Yang terakhir, bulan Ramadan itu adalah bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Yang dididik di dalam bulan Ramadan ko Bapak Ibu, pertama adalah mental spiritual awak, hati awak, keyakinan awak. Makanya as-saumu li fa innahu ajizibi, puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang membalasnya Bapak Ibu. Jadi ibadah Ramadan mengajarkan awak untuk ikhlas, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan keadaan hati yang lapang. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan awaklah dilatih diri awak supaya ikhlas, supaya suci, bersih, insyaallah di luar bulan Ramadan mudah-mudahan beko bisa awak laksanakan di sabalih bulan di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ibadah puasa adalah ibadah yang jauh dari nilai riya Bapak Ibu. Kalau solat nampak yo solat diorang, kalau syahadat nampak yo syahadat diorang, bayar zakat apa lain, pergi ke Makkah awak tahu orang, bahkan diundang orang sekampung untuk melapi awak. Tapi kalau masalah ibadah puasa, puasa po rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Maka yang dilatih dan dididik adalah hati seorang yang beriman kepada Allah untuk selalu ikhlas, untuk selalu menambah keimanan di dalam dirinya kepada Allah. Ini yang pertama, bulan Ramadan, bulan pendidikan, yang dididik adalah hati untuk selalu ikhlas. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan, yang dididik itu adalah jasad awak. Jasad awak pertama jasad yang lahir dulu. Jasad awakku pertama tangan awak, kaki awak, lisan awak, mata awak, talingu awak, itu dididik dalam bulan Ramadan Bu. Kalau ada orang yang mencaci awak, yang memaki awak, awak balik lu caci orang tu Bu. Balik awak kecil beko sanjo Bu ya. Dah, indah do Bu. Dah. Kecil Nabi, kalau ada orang yang mencaci, fa insya tamahu au qatalahu, afakul inni shaimun. Kecil nambu sedang berpuasa. Itu maknanya apa Bapak Ibu? Awak dilatih supaya tidak membalas cacian orang. Sudah itu kaki awak dipergunakan melangkahkan dan elok, tangan digunakan untuk menyangkau dan elok, talingo dipergunakan untuk menangan dan elok, tak masuk mendengar pengajian. Jadi jangan bosan Bapak Ibu, kan setiap malam pengajian sekolah. Ya Bu, bulan Ramadan kok kan setiap malam pengajian. Tambah lu subuh lain. Barangkali ada ustaz kita yang barangkali ada kajinya deh, ustaz yang hari kelima sama yo kajinya hari kedua umpama kan. Hari yang ke-10 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam yo kajinya baru. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Bapak Ibu, di antaranya bentuk keberkahan ilmu adalah memuliakan ilmu. Baca memuliakan ilmu, wa in sami'a mas'alatan wahidatan alfa marrah. Sekalipun ibu lah mendengar kaji itu 1000 kali, tapi ibu tetap didangan kaji ustaz yang menyampaikan. Tanda ibu menghormati ilmu, bukan hanya sekedar menghormati ustaz, tapi menghormati ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan lah Bu, apalagi kaji sikoko kan tak do dimsaki apa tulisan judulnya dah. Tak do tulisan judulnya dah. Dah, beko jangan beko tu ada terlintas di hati awak deh.
Malih dia nak kaji ustaz itu kaitu saya kaji ustaz yang masajidnya. Justru itu kaitu tu yang barangkali ada keberkahan untuk awak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dilatih jasad awak untuk selalu mempergunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Maka beruntunglah awak Bapak Ibu lai sehat badan. Ya Bu. Lai sehat badan, lai sehat fisik awak. Di saat kini banyak orang yang sakit, macam-macam penyakit ini Bu. Ada yang stroke namanya. Lai tahu Ibu stroke. Sael 300 sila bari penyakit ini Bu. Boleh stroke. Nah, stroke Bu ya. Nah, ada asam urat bagai. Apalagi kalau lebih lo makan sanjo nak tentu pical ge dari kacang ge Bu ya, makan pical banyak-banyak. Tentu yo ketika tarawih KO ya. Laga ngeliang-ngeliang kaki itu rasanya batu. Nah, jadi Bapak Ibu bersyukur awak lai dia kesehatan, kesempatan pagunukala untuk mendidik jasad awak untuk beribadah. Sudah itu ada yang dididik akhlak awak. Termasuk akhlak awak di dalam bulan Ramadan awak dilarang mencela orang lain, dilarang memaki orang lain, dilarang menghina orang lain. Bahkan yang tumbuh dalam diri awak adalah rasa santun ke orang lain. Kalau ada orang datang ke rumah awak, anak-anak umpamanya minta sedekah Bu, agih Bu. Dah, kalau ada jalan celengan di masjid umpamanya untuk anak yatim, agih Bu masukan Bu. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin 1.000-2.000, dalam bulan Ramadan kau masukan agak 1 juta setiap malam Bu. Kan banyak tuh. Itu tandunya awak akhlak awak ingin diperbaiki dengan rasa sosial beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, bulan Ramadan disebut dengan bulan tarbiyah karena dibutuhkan jihadiah kita dalam bulan Ramadan, semangat kita dalam melakukan ibadah. Sebab apalagi makin ke ujung Ramadan Bapak Ibu, nah makin ke ujung ibadah Ramadan kok makin lezat beribadah harusnya. Nabi melakukan i'tikaf tu bila Bu 10 awal atau 10 akhir? 10 akhir. Iza dakhalal asral awakhir min Ramadan. Rasulullah kalau lah masuk 10 akhir bulan Ramadan, yang dilakukan dari Rasulullah ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, membaca Quran. Boleh awak baca Quran malam-malam Ustaz? Boleh. Tapi jangan pakai mic luar Bu. Ya Bu. Dah, ikut dulu Mas Haji Bapak Ibu. Tadarusnya sampai jam 9.30 pagi. Tapi nak siko dah Bu ya. Tapi kalau ada siko kau mohon maaf membawa. Dah. Sudahlah mic wacok storing lai tak kajut-kajui orang sebelah Mas Haji apalagi anak ketik di sekitar itu. Pengurus jemaah aku nak mau tahu dah, yang penting beribadah. Yang penting beribadah. Itu yang disampaikan dek Pak pengurus kita tadi itu. Awak beribadah kalau orang tersakiti dengan ibadah awak tu bahagia kira tu. Maka Bapak Ibu boleh awak bertadarus, manfaatkanlah waktu dalam bulan Ramadan. Tapi ingat jangan sampai taniayu pula orang lain. Baca Quran boleh sampai jam 9.30 silakan Bapak Ibu. Tapi tak usah pakai mic luar, mic dalam saja. Kalau mic dalam kan awak saya menangas kot. Kalau mic luar tak boleh Ustaz, tak 2 orang. Kadang orang ke istirahat bagai. Kadang orang anak orang sakit bagai. Tu makanya tak boleh dalam agama nilai itu yang dijaga. Imam di muka Bapak Ibu. Dah, kalau solat berjamaah kecil Nabi, Asia yang jadi imam di muka, maka hendaklah dia meringankan bacaannya. Supaya Bapak Ibu, supaya di belakang jangan mengeluh orang. Aku imam adalah solat tarawih Bapak Ibu, ndak dia gia kabar dah, ndak dia gia kabar kalau awak 1 juz. Dah, tentu yo sakit-sakit pinggang orang gaib di belakang. Itulah pulang surang-surang saya orang sudah tulai. Dah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau awak jadi imam di muka maka ringankan bacaan. Barangkali di belakang engkau kata Nabi ada orang yang sakit, ada orang yang lah tua, ada orang yang mungkin banyak kunci rumahnya alun bakunci tadi lai. Sementara lamu-lamu jadi imam. Aku dilarang. Amode itu lo ibadah bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi silakan nak baca Quran tapi ingat jangan sampai menyakiti orang lain. Termasuk bersedekah Bapak Ibu. Jangan sampai sedekah awak menyakiti orang lain. Ada dalam surah Al-Baqarah tu. Nah, kalau menyakiti orang lain maka batal pahala sedekah awak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita tingkatkan ibadah semangat di dalam bulan Ramadan. Hindari bermalas-malasan, apalagi dengan mengamalkan hadis maudhu' atau hadis palsu. Contohnya Bu, naumus shaimi ibadah.
lalunya orang berpuasa tu ibadah. Semenjak sudah tadarus jam sangampi tadi, makan sudah tu tunggu subuh lama subuh boleh sajam lai. Lalunya sudah tu jago jam 5 sore biswa. Dah, dengan alasan lalunya orang berpuasa ibadah. Boleh lalu, bukan tak boleh Bapak Ibu. Tapi kalau kau mengabaikan nilai-nilai kebaikan awak, maka itu tak bagus jadi nilai apa lagi di dalam bulan Ramadan. Makanya ada dua hal yang bagi syafaat awak bisa di akhirat. Pertama puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Kecik puasa, ay Rabbi manaktuhu ta'am. Wahai Tuhanku, ambo tahan dirinya untuk indak makan kecik puasa. Kecik Quran, wahai Tuhanku, aku tahan dirinya untuk tidak tidur di malam hari demi membaca aku, kata Al-Quran. Lalu fayusaffa'ani, lalu diberikan kesempatan kepada Al-Quran, diberikan kesempatan kepada puasa untuk melaksanakan syafaat, memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pun bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Awak rami malam kini tarawih Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai habis Ramadan tetap rami Bu ya. Amin lah Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.